kita ayat itu menggambarkan di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Khususnya ketika beliau membawa pindah anak dan istri beliau dari negeri yang relatif subur dipindahkan ke lembah yang gersang. Begitu gersangnya lembah itu sehingga oleh ayat ini diungkapkan dengan redaksi biwadin ghairi dzi zar'in, suatu lembah yang tidak dapat ditumbuhi tanaman. Lembah yang gersang itulah yang kita kenal namanya sekarang dengan Makkah Al-Mukarramah. Hadirin, muncul pertanyaan dalam diri kita. Bagaimana bisa seorang ayah, seorang suami membawa pindah anak dan istrinya dari negeri yang relatif subur dipindahkan ke lembah yang gersang? Bukankah biasanya seorang ayah, seorang suami membawa pindah anak dan istri dari negeri yang gersang ke negeri yang subur? Tapi Nabi Ibrahim terbalik, dipindahkan dari negeri yang relatif subur ke negeri yang gersang. Ada apa dengan sikap beliau ini? Coba kita simak doa beliau. Rabbana, Rabb kami. Kita lihat bagaimana beliau berdoa pada Allah dengan ungkapan Rabbana, bukan ya Rabbana. Tidak dimunculkan harfun nida, namanya huruf memanggil ya Rabbana, tapi langsung Rabbana. Karena hadirin bisa kita pahami ya Rabbana, wahai Rabb kami. Penggunaan ya di sini menunjukkan ada jarak yang relatif jauh antara yang memanggil dengan yang dipanggil. Beda dengan langsung Rabbana, Rabb kami, menunjukkan betapa beliau sangat dekat dengan Allah. Pelajaran pertama kita tangkap adalah jelas usaha beliau ini bukan pekerjaan yang mudah, pahit ini. Tapi walaupun pahit, kedekatan dengan Allah akan membuatnya tetap tenang menjalani. Rabbana tergambar dari ungkapan doa beliau ini. Rabbana, bukan ya Rabbana. Kedekatan dengan Allah agar tadi kita katakan akan membuat tenang menjalani sepahit apapun itu. Bukankah ini pelajaran dasar untuk kita? Seberat apapun beban kita, sepahit apapun jalan kita, tetap ditempuh. Di antaranya obatnya adalah berdekatan dengan Allah. Berdekatan dengan Allah bisa melalui sholat, bisa membaca Al-Quran, banyak ragam di situ. Rabbana, Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku telah meninggalkan di antara keturunanku, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Di mana aku tinggalkan? Biwadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah yang tidak dapat ditumbuhi tanaman. Lembah itu yang kita kenal namanya sekarang dengan nama Makkah Al-Mukarramah. Tapi walaupun lembah ini biwadin ghairi dzi zar'in, lembah yang tidak dapat ditumbuhi tanaman, dia istimewa. Apa istimewanya? Inda baitikal muharram, lembah ini dekat dengan rumah engkau yang dimuliakan. Seakan-akan sikap beliau ini mengajarkan pada kita, asalkan tetap keimanan terpelihara, asalkan tetap akidah terjaga, asalkan tetap berdiri di barisan yang membela kebenaran, bahkan walau mesti tinggal di lembah yang gersang, biarlah kami jalani. Yang penting ini takkan kami lepas. Inda baitikal muharram, simbol mempertahankan akidah. Hadirin, sehingga dari ayat ini wajar kita pahami sebagian ulama menyarankan bila seorang mukmin tinggal di lokasi di daerah yang dapat membahayakan akidahnya, dia disarankan untuk pindah dari daerah itu. Seelit apapun perumahannya, semewah semahal apapun tanahnya, bila membahayakan akidahnya, dia disarankan untuk pindah. Sikap Nabi Ibrahim alaihissalam.
Walaupun negeri ini gersang, begitu gersangnya biwadin ghairi zar'in, lembah yang tidak dapat ditumbuhi tanaman, tapi dia istimewa. Kenapa? Inda baitikal muharram, dekat dengan rumah engkau yang dimuliakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sikap ini juga mengingatkan kita pada hadis Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul menegaskan pada kita ini yang tak boleh diperjualbelikan, tak boleh digadaikan, tak boleh dicampakkan oleh seorang mukmin, karena ini satu-satunya kekayaan yang akan dapat menyelamatkan hidup dunia apalagi akhirat. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Rasul. Siapapun yang akhir kalamnya la ilaha illallah alias wafat sebagai seorang mukmin, dia masuk surga, kata Rasul. Ini yang tak boleh diperjualbelikan, tak boleh digadaikan hanya karena takut tak makan, hanya karena takut jabatan terancam. Tidak, ini tak akan diperjualbelikan. Inda baitikal muharram. Sehingga hadirin saling berpesan kita untuk diri kita masing-masing, sebejat apapun kita selama ini, sekelam apapun hari-hari kita selama ini, jangan pernah keluar dari Islam. Keimanan ini jangan pernah dicampakkan sebejat apapun kita selama ini. Inda baitikal muharram. Asalkan tetap dekat dengan engkau, dengan rumah engkau, asalkan tetap keimanan kami terpelihara, bahkan walau harus tinggal di negeri yang gersang akan kami jalani. Ini mengingatkan kita pada sebuah karya sastra abad pertengahan yang kalau kita terjemahkan kira-kira berbunyi, apa guna hamba menjadi raja bila hidup tanpa dirimu? Biarlah hamba hanya menjadi debu asalkan tetap bersamamu. Inda baitikal muharram. Rabbana, Rabb kami, apa guna dekat dengan rumah engkau yang dimuliakan sehingga kami tinggalkan negeri yang relatif subur, pindah ke negeri yang gersang ini? Karena negeri gersang ini istimewa dekat rumah engkau yang dimuliakan. Tapi apa guna semua? Rabbana, Rabb kami, liyuqimus shalah, agar mereka melakukan solat secara sempurna dan berkelanjutan. Simbol agar mereka tunduk pada engkau. Karena apa guna berdekatan dengan rumah engkau tapi hati tidak tunduk, hati tidak cinta? Karena bukankah hadirin biasanya yang mencintai akan tunduk pada yang dicintai? Apa guna berdekatan tapi di hati tiada cinta? Rabbana liyuqimus shalah. Apa guna dekat dengan rumah engkau agar tunduk pada engkau? Liyuqimus shalah. Hadirin, liyuqimus shalah dari aqama yuqimu yuqimuna, liyuqimus shalah. Kalau kita baca penjelasan ahli, ini menggambarkan dalam konteks Islam melakukan sholat secara sempurna dan berkelanjutan. Ini liyuqimus shalah dalam konteks Islam. Sempurna syarat dan rukunnya sesuai dengan dituntun oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi berpesan pada para sahabat, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Sehingga salat tidak bisa dibuat-buat oleh otak manusia, tidak boleh direkayasa. Dasarnya kalau ada tuntunan dari Nabi lakukan, kalau tidak ada stop. Umat Allah, tuntunan dari Nabi itu berarti memang terbukti dari Nabi hadisnya, hadis-hadis sahih. Hadis-hadis maqbulah yang dapat diterima sebagai sandaran hukum. Kalau tidak ada stop, tidak bisa direkayasa. Karena kalau direkayasa orang bisa sholat suka-sukanya. Contoh hadirin, bisa saja ada orang sholat, katanya sholat tapi dia campurkan beragam agama di dalam tata cara sholatnya. Jelas ini tidak bisa. Jangan atas nama toleransi lalu berlaku seperti ini. Mohon maaf, itu bukan toleransi, itu hanya sebuah toleransi. Karena sholat tidak bisa dibuat-buat oleh akal manusia. Sempurna syarat dan rukunnya. Dan berkelanjutan. Liyuqimus sholat. Berkelanjutan nilai sholatnya. Sehingga bila kita pahami hadirin dalam sholat sempurna syarat dan rukunnya.
Dalam sholat kita diajarkan sujud pada Allah, tunduk pada Allah, berkelanjutan nilai tunduk pada Allah. Sehingga selesai sholat berjamaah di masjid ini, seorang suami yang pulang ke rumah akan membuat tenang hati istrinya. Istrinya tak lagi takut mendengar telapak kaki suaminya, karena setiap suami pulang selama ini dia hanya menerima makian, menerima tamparan di wajahnya. Tidak lagi liyuqimus shalah, berkelanjutan nilai sholat ketika dia pulang ke rumah. Tenang hati istrinya. Jangan sampai istrinya berkata, biarlah suami kami pulang hanya ketika mau tidur saja. Kenapa? Kalau dia cepat pulang kami hanya dimaki-maki, ditampar saja. Liyuqimus shalah. Rabbana liyuqimus shalah. Selesai sholat berjamaah seorang istri di masjid ini, berkelanjutan nilai sholatnya sampai di rumah. Dia hargai suaminya sebagai kepala rumah tangga. Orang yang didahulukan selangkah ditinggikan seranting. Tak lagi dia rendahkan harga diri suaminya hanya karena dia merasa gajinya lebih besar dari gaji suaminya. Tidak lagi. Liyuqimus shalah, berkelanjutan nilai sholatnya. Liyuqimus shalah, selesai sholat berjamaah, berkelanjutan nilai sholatnya. Kembali ke pasar sebagai pedagang timbangan, tak lagi curang. Karena liyuqimus shalah. Liyuqimus shalah. Selesai sholat berjamaah, kembali ke pasar sebagai pembeli. Dia juga liyuqimus shalah, tunduk pada Allah, jujur dia. Bila makan pisang goreng 3, dia akui 3, dia bayar 3. Bukan makan pisang goreng 3, diakui 2, dibayar 1, itu pun ngutang. Salat berjamaah iya, tapi pedagang ditipu oleh pembeli. Belum liyuqimus shalah. Rabbana liyuqimus shalah, tunduk pada Allah, berkelanjutan nilainya. Sehingga bila dia sebagai pemimpin selesai sholat berjamaah, kembali kepada jabatannya, maka dia lakukan jabatannya dengan amanah. Tidak mengkhianati Allah dan Rasulnya, tidak mengkhianati amanah manapun. Dia berusaha keras bagaimana meringankan beban hidup rakyatnya. Paling tidak dia berpikir misalnya di daerah ini, bagaimana tidak setiap berhenti orang kena parkir 2.000, 3.000. Bagi anda para pejabat, mohon maaf, 2.000, 3.000 mungkin tidak ada masalah. Tapi pernahkah direnungkan bagi rakyat kecil ini? Rabbana liyuqimus shalah. Dekat dengan rumah engkau dimuliakan, apa gunanya agar tunduk pada engkau? Karena tadi kita katakan, apa guna berdekatan tapi hati tidak cinta. Yang mencintai akan tunduk pada yang dicintai. Rabbana liyuqimus shalah. Karena hadirin, kalau cuma mengandalkan kedekatan dengan rumah Allah yang dimuliakan, Baitullah Ka'bah, maka bukankah di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada Abu Jahal, ada Abu Lahab di situ juga? Kalau begitu bukan sekedar masalah dekat, bukan sekedar masalah berulang kali ke sana haji atau umroh, tapi masalah ketundukan hati pada Allah. Sehingga berharap kita pulang haji, pulang umroh, bila selama ini terlalu nyaman makan riba, pulang haji, pulang umroh, riba tak lagi dilakukan. Liyuqimus shalah. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati manusia condong pada mereka. Bisa saja hadirin efek dari doa ini kita paham mengapa ada kita yang pernah ke sana, ingin lagi ke sana, ingin lagi ke sana. Bisa saja efek doa ini. Warzuqahum minats tsamarat, berilah mereka rezeki berupa buah-buahan. Apa guna itu semua? La'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka terus-menerus bersyukur. Karena kita paham yang bersyukur itu bahagia. Sementara tidak semua yang berbahagia itu mampu bersyukur. Sampai di titik ini hadirin terasa oleh kita sangat jauh cara pandang seorang ayah, seorang suami mendidik anak dan istrinya. Ini bukan sekedar masalah sekedar memberi makan, tapi bagaimana selamat dunia akhirat. Astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.